Halo semuanya, selamat datang di Video Motokar. Ngomongin crossover di Indonesia sangat banyak sekali. Hampir semua brand punya dan Mazda punya jagoannya. Ini adalah Mazda CX-3 Facelift 2024. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini dan apa bedanya dengan yang sebelum facelift? Simak videonya hingga selesai. CX-3 merupakan SUV kompak perkotaan atau crossover yang pertama kali dikenakan tahun 2015, mengalami facelift pada tahun 2018, dan di tahun 2024 Mazda melakukan minor change lagi pada CX-3. Mazda CX-3 hadir dalam dua varian, CX-3 Pro bermesin 2000 cc yang dibanderol dengan harga Rp495.500.000 dan CX-3 Sport bermesin 1500 cc dengan harga Rp399.900.000. Unit yang kami tes. CX-3 tentunya tidak sendirian bermain di kelas ini. Ada Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Nissan Kicks, Hyundai Creta, Suzuki Grand Vitara, Mitsubishi X-Force, Chery Omoda 5, MG ZS, dan sederet crossover listrik asal Tiongkok. Keras ya persaingan. Dari segi desain memang Mazda CX-3 ini luar biasa sangat menawan ya. Meskipun memang usianya sudah lama, tapi ini di-facelift lagi oleh Mazda. Di depan khas dari Mazda, desainnya kodo, terdapat chrome di sini melingkari Mazdanya sekarang tuh. Pakai kaca seperti ini karena di baliknya ada sensor Eye Active Sense dan sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Untuk perlampuannya sudah LED. Untuk lampu sen sayangnya belum LED, tapi fog lampnya sudah LED. Untuk urusan kaki, Mazda CX-3 dilengkapi dengan velg berukuran 18 inci. Cukup besar ya, two-tone polish, dan dilengkapi dengan ban 215/50 R18. Bannya di sini menggunakan Toyo Proses R52A. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang juga tentunya sudah cakram. Untuk kelengkapan safety sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, bahkan Mazda Eye Active Sense juga sudah dilengkapi di mobil ini. Nah, di bagian samping ini juga tentunya ada perubahan daripada pra-faceliftnya. Yang facelift sekarang ada aksen black glossy di bagian over fendernya hingga ke bagian belakang, serta ada chrome di sini. Untuk spion satu warna body dilengkapi dengan turning lamp serta menggantung di kantung pintu seperti ini. Akses masuk sudah menggunakan smart key dan sayangnya di sini masih menggunakan tompel seperti ini. Tapi masih oke sih secara fungsional. Di bagian atasnya tidak dilengkapi dengan talang air. Ya iyalah, mobil ini kan nggak dijual di Indonesia doang ya. Mobil ini dijual juga di Eropa. Jadi talang air itu nggak penting. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, di bagian belakangnya ini sangat manis sekali, sangat elegan ya. Di bagian belakang ini terdapat sharpin antena yang satu warna dengan body roof spoilernya tipis sekali di sini, tapi sangat minimalis dan ganteng ya. Ada high stop mount lamp, ada logo Mimosa karena dari dealer Mimosa. Di pojok di bagian belakang juga sudah dilengkapi wiper belakang. Perlampuannya di sini sudah LED lampunya ya. Namun untuk lampu sen di sini sepertinya belum LED, tapi didesain dengan sangat cantik. Dan di bagian belakang ini ada logo CX-3 yang baru ponnya, serta ada logo Sky Active G karena menggunakan mesin Sky Active G. Mesinnya kan ada yang 1500, ada juga yang 2000 cc. Ada logo Mazda, sensor parkir juga dilengkapi 4 buah di mobil ini, serta lihat bagian underground belakangnya juga berwarna hitam. Dan knalpotnya ada 2 di mobil ini. CX-3 Sport dibekali mesin 1500 cc Sky Active G yang dapat memuntahkan tenaga 109 HP dan torsinya 144 Nm, menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda depannya front wheel drive melalui transmisi automatic 6 speed. Sedangkan untuk varian Pro, mesinnya 2000 cc Sky Active G tenaganya 147 HP dan torsinya 195 Nm. Karena pakai teknologi Sky Active G, konsumsi BBM-nya bisa 1:13 Dalcott dan 1:22 Lurcott. Ajaib memang mesin ini.
Ya, seseperti ini Mazda CX-3 2024. Bagian interior ini aksen bawah berwarna hitam, atapnya berwarna beige, dan lihat ada aksen di sini seperti suede Alcantara dengan jahitan asli. Memang untuk material dashboard di sini material keras ya. Dan posisi mengemudinya layaknya sebuah crossover, bonetnya tidak terlihat terlalu begitu banget ya, tidak over commanding, tapi masih oke. Posisi duduknya juga sangat ergonomis sekali, layaknya sebuah mobil Mazda yang mementingkan kenyamanan driver ketimbang yang lainnya. Memang Mazda itu untuk driving orientednya sangat luar biasa baik, tapi sudah dilengkapi dengan jok yang bisa di high adjustable serta maju mundur meskipun secara manual. Untuk setirnya ini bisa tilt dan teleskopik. Teleskopiknya surprisingly tinggi banget, jauh. Setirnya di sini sudah dilengkapi dengan kulit dengan jahitan berwarna hitam. Untuk kesenangan jempol Anda di bagian kiri untuk tombol audio serta tombol MID, dan di bagian kanannya tombol kesensingan atau Mazda menyebutnya Eye Active Sense. Jadi mobil ini sudah dikembalikan kepada hitohnya Mazda CX-3. Sudah ada lane keeping assist, lane keeping control, dan adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Ya, sudah ada sense-nya sekarang. Akhirnya dikembalikan lagi seperti dulu. Di balik kemudinya terdapat pedal shift serta untuk pengaturan lampu. Di bagian kanan sudah ada autonya, wiper juga sudah ada autonya. Karena kita di luar ruangan, jadi kita bebas nyalain mobil ini. Start stop engine-nya ada di bagian kiri. Yuk kita start. Mesin 1500 cc-nya sangat halus sekali, khas dari Mazda Sky Active, irit dan bertenaga. Saat pertama kali dinyalakan, di bagian instrumen clusternya ada beberapa bagian ya. Sebelah kiri ini layar digital, tapi memang seperti kalkulator. Di kanan juga digital seperti kalkulator. Ada untuk menampilkan suhu, rata-rata berkendara, currents, dan posisi bensin. Di bagian tengahnya ada layar masih menggunakan jarum, dan itu kami lebih suka, tachometer hingga 8000 rpm. Namun untuk speedometernya sudah menggunakan digital seperti ini. Nah, sayang lagi ya, digitalnya seperti kalkulator. Ya, karena mobil ini sudah hampir 10 tahun ya adanya. Bukan hanya di bagian instrumen cluster saja, tapi sudah ada head-up display-nya. Meskipun head-up display-nya ini gaya-gaya 10 tahunan yang lalu ya, tapi masih oke lah ya, ada head-up display-nya. Tuh, bisa muncul seperti ini. Bahkan bisa juga dilipat nih head-up display-nya ke dalam saat dimatikan. Jadi bisa otomatis gitu. Luar biasa ya. Oke, di bagian sektor hiburan terdapat layar yang sekarang lebih besar daripada Mazda CX-3 sebelum facelift. Tapi jika dibandingkan dengan mobil yang sekarang-sekarang yang harganya dengan ini hampir mirip, ini masih terasa kecil ya. Tapi is oke, minimal ada perubahan. Sudah ada WiFi-nya. Di sini sudah ada entertainment-nya. Nah, entertainment-nya ada apa aja ya? Ada FM, AM, AH, seater, Bluetooth, Apple CarPlay, USB, dan USB 2 nih. Dan bisa disentuh yang sekarang, layar sentuh. Tapi saat Anda masukkan ke D, ini bisa diatur biar bisa nggak disentuh untuk aman. Jadi Anda bisa menggunakan MZD ini aja. Nah, di sini ada apa saja? Ada entertainment, communication, navigasi ya, sudah ada navigasinya. Untuk settingsnya ada high brightness control, brightness display informasi, active driving display, reset. Serta selain bisa diatur dari jempol Anda atau jari Anda, bisa juga diatur dari MZD ini ya. Menurut kami sih lebih baik pakai ini, jadi nggak kotor ya bagian head unitnya. Di bagian bawahnya terdapat material suede serta ada tombol hazard di sini. Ada panel AC, bisa dibuka-buka seperti ini. Ada aksen merah-merahnya di finishingnya serta silver. Tombol AC-nya di sini masih menggunakan puter-puteran seperti ini, dan itu kami lebih suka ketimbang mobil zaman sekarang semuanya serba layar, semuanya serba diatur di head unit. Itu sangat membosankan sekali, apalagi mobil-mobil Tiongkok yang listrik utamanya. Semuanya ada di situ. Aduh, bikin pusing deh kalau begitu ya. Ini masih manusia ya. Ingat ya, harus seimbang antara tombol fisik dengan tombol yang ada di head control. Harus seperti ini. Kritik nih buat yang lain. Di bagian pengaturannya di sini tentunya hingga 32 derajat ya. Ini sama aja dengan heaters. Dinginnya sampai 18 derajat. Ada autonya di sini.
Menariknya otonya tinggal dicungkil begini aja ya, langsung ke auto. Bagian arah semburannya juga bisa dong auto. Aduh, kacau. Lalu di sini ada untuk USB slot, 2 buah, power lighter, wireless charger juga ada di mobil ini, serta tuas transmisi yang imut sekali dan elegan. Ada PRND serta ada shifter lock dan ada mode berkendara. Mode berkendaranya di sini ada mode sport dan mode normal. Oh iya, sport dan normal only ya. Dan bagian instrumen kelasnya yang berubah hanya sport aja, kecil di bagian kiri. Dan di bagian bawahnya terdapat tombol elektrik untuk parking brake serta ada auto hold-nya. Di sini ada tombol untuk control head unit MGD. Di bagian bawahnya lagi terdapat ruangan untuk menyimpan aqua, mungkin cup kopi, dan ada ruangan lagi. Ini ruangannya banyak banget dan bisa dicopot tuh. Ini pakai kulit ya. Bisa dicopot dan bisa dijadikan dua seperti ini. Tuh, jadi cup holder artinya. Bisa dicopot begini. Di bagian kanannya terdapat iStop off, ini seperti ISS ya, off traction control, TCS off, serta parking, dan ada 2 buah tombol dummy di sini, mungkin pada tipe 2000 Pro-nya. Untuk membuka bensin dan membuka kap mesin ada di bagian kanan, sama lah ya dengan mobil Jepang lainnya. Joknya ini sangat sporty sekali, saya rasa jok yang paling enak yang pernah saya kemudikan di kelasnya ya. Di bawah Yaris Cross, memang Yaris Cross kulitnya sih udah sangat baik sekali, tapi ini posisinya sangat luar biasa enak. Sayang aja belum elektrik ya untuk pengaturan joknya. Dan ada pori-porinya seperti ini, sudah kulit, ada jahitannya. Di bagian atasnya terdapat sun visor dengan kaca dandan, namun belum ada lampunya. Dan di sini ada untuk lampu kabin yang masih kuning. Ada tempat penyimpanan kacamata, spionnya sudah auto chromatic dimming, dan ada sensor di baliknya untuk eye active sense, serta ada untuk membuka sunroof. Iya, CX-3 facelift 2024 sudah dilengkapi dengan sunroof. Yuk kita buka. Tuh. Bisa dada-dada di sini. Bisa lah ya kampanye yang umurnya belum 30 tahun naik mobil ini kan masih oke. Belum 30 tahun mobilnya Mazda CX-3. Jangan naik yang lebih mahal. Ayo, siapa yang belum 30 tahun mau nyalon gubernur? Dan untuk menutupnya tentunya bisa otomatis untuk sunroofnya, dan bagian tirainya ditutup secara manual. Kita ke bagian row keduanya. Seperti ini posisi duduk di row kedua dari Mazda CX-3 Improvement 2024. Tidak ada perubahan ya khas dari Mazda CX-3. Ruang kaki di sini agak mentok ya. Dan ini posisi mengemudi saya biasanya memang mengemudikan sedan, jadi agak sedikit rebahan ya. Tapi jika saya mengemudikan di belakangnya seperti ini. Kaki memang bisa masuk ke kolong. Paha tersanggah lumayan baik, tapi memang kurang panjang sedikit, kurang panjang aja sih ya. Untuk headroom di sini masih ada sisa ruang 5 sampai 6 jari, ada headrest 3 buah, ada juga armrest. Dan armrestnya sudah ada cup holdernya. Ada 2 buah. Dan di bagian door trim tentunya material keras, di sini juga material empuk ya, sesuai dengan yang di bagian depan. Alcantara nih hingga ke row kedua. Ada aksen seperti karbon, tapi di sini kelihatan plastiknya banget ya kalau di row keduanya. Untuk material bagian yang tersentuh tangan tentunya sudah kulit. Nah, kita coba duduk di row kedua yang bagian tengah. Duduk di row kedua bagian tengah ini layaknya sebuah CX-3 lagi ya. Lebih baik di bagian pinggir sih. Karena sanggahan punggung ini terasa keras karena ada armrest ya. Tapi kalau yang numpang don't worry, di atas headroomnya masih ada sisa ruang memang ya. Ada lampu kabin juga di sini, tapi lampu kabinnya harusnya nyambung dengan bagian depan ya. Dan di sini ada tunnel yang gede. Entah kenapa ya, mobil yang 10 tahun yang lalu itu ada tunnel mungkin untuk jalur kabel gitu ya. Atau mungkin ada versi AWD-nya kalau di negara asalnya. Kami tidak tahu. Tidak ada hembusan AC di row kedua ini. Jadi AC-nya mengandalkan yang di bagian depan saja. Untuk airbag sudah lengkap ya, airbagnya ada di bagian pilar juga, ada di kiri maupun di kanannya. Gantungan tangan sudah soft opening dan ada cantelannya untuk menyantelkan sesuatu, misalkan hanger bisa dicantelkan di sini. Untuk membuka bagasinya sudah menggunakan tombol yang elektrik. Ingat ya, tombolnya yang elektrik, belum power tailgate. Dan bagasinya ini lumayan luas untuk membawa barang bawaan Anda.
barang bawaan Anda sehari-hari masih oke di sini untuk membawa koper medium, koper besar juga masuk satu, ransel atau barang bawaan Anda yang lain. Kayaknya untuk membawa stick golf harus dilipat row keduanya. Untuk pelipatannya juga bisa 60-40. Bisa dibuka juga untuk menaruh ban serep. Ban serepnya temporary di sini ya. Ban serepnya menggunakan 185 per 60 R16. Dan untuk menyimpan dongkrak serta menyimpan derek ya ada di sini. Oh iya, sudah dilengkapi juga dengan lampu kabin dan pemisah rak seperti ini. Ini keras beneran nih. Ada lampunya tuh di dalam ini. Sangat menawan. Warna yang diberikan juga cukup banyak pilihan. Pada varian sport ada Soul Red, Aero Grey, McCain Grey, Polymetal Grey, Platinum Quartz, White Pearl, dan Jet Black. Sedangkan varian Pro hanya tersedia warna Aero Grey, Platinum Quartz, Polymetal Grey, dan Soul Red. Anda akan nambah 4 juta rupiah jika memilih warna Soul Red, Merchant Grey, dan Polymetal Grey. Overall, Mazda CX-3 facelift 2024 ini menurut kami sangat baik, meskipun memang di tahun sekarang 2024 kami tag video ini sudah banyak sekali saingannya, ada belasan pesaingnya dengan fitur yang beragam-ragam dan aneh-aneh. Tapi CX-3 ini mengingatkan kita kepada fungsi mobil sesungguhnya, esensial mobil pada dasarnya. Mobil crossover bisa dikemudikan untuk harian oleh sendiri di dalam kota, irit BBM, bahkan iritnya yang 2000 cc aja bisa 1:13 dalam kota. Yang 2000 cc aja bisa 1:22 di luar kota, apalagi yang 1500 cc-nya. Itu sangat irit sekali. Cc-nya sama dengan yang di Mazda 2. Demikian video review singkat ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda dan menjadikan referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kami juga berterima kasih kepada dealer Mazda Mimosa Lipo Cikarang yang telah mengizinkan kami untuk mereview mobil Mazda-Mazdanya di dealernya. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli mobil Mazda, jangan lupa mampir ke deskripsi karena kami sudah cantumkan link WhatsApp dari marketing terbaik Mazda Mimosa Cikarang. Saya Dudung Saptaji, sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye. Halo Mazda Lovers, perkenalkan saya dengan Anwar, sales konsultan dari Mazda Mimosa. Jika kalian ingin membeli mobil Mazda, bisa hubungi nomor di bawah ini di 0812 8816 6118. Dan jangan lupa kunjungi event Gias ISBSD di Tangerang dari tanggal 18 sampai 28 Juli di booth Mazda. Sampai ketemu. Gias.